Selanjutnya, sambutan ketua Ikatan Keluarga Minangkabau kepada yang terhormat Bapak Firman SH MKM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Agak susah gitu-gitu. Yang saya hormati Wali Kota Dumai, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Staf Ahli ya, Pak Yunus. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Riau, Bapak Dr. Aji Sunaryo. Yang saya hormati Ketua LAM, Pak. Alhamdulillah kesempatan hadir. Saya hormati Ketua DPW IKM, Abangda Sormansa, Sarjana Hukum Universitas Pengetahuan. Yang saya hormati anggota legislator Kota Dumai, saya lihat ada Bung Rudi Artono, alhamdulillah, yang mewakili Kapolresta, yang mewakili Kajari, dan segenap Forkompimda Kota Dumai, ketua-ketua IKA yang berada di bawah naungan IKR. Alhamdulillah ada banyak saya lihat, terima kasih. Kemudian ketua-ketua OKP kepemudaan, ada pemuda peserta jajaran, ketua-ketua pemuda paguyuban, ada Pandawa, ada Gonjong Limo, kemudian ada Abangda Bang Fridarson, Kadis Perindak, kemudian Ketua IKPS Abangda John Satri, Ketua DPD IKM Pekanbaru Dr. Taufik Kuraman, Ketua GPM Provinsi Riau, kemudian Ketua IKPBR Abangda Benedi Boiman. Dengan tidak memperpanjang, segenap Bapak Ibu cadia pandai, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, yang berbahagia dalam kesempatan hari ini. Syukur sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat buat kita semua, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya lah acara dalam kesempatan hari ini, yaitu pelantikan pengurus Gerakan Pemuda Minangkabau, Ikatan Keluarga Minangkabau Kota Dumai, bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya, selawat beserta salam sama-sama kita doakan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya mencoba untuk merangkai semaksimal mungkin yang efektif apa yang akan saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Pertama sekali, tentu selamat kepada ketua dan jajaran pengurus DPD GPM Gerakan Pemuda Minang yang barusan telah kami kukuhkan. Semoga membawa warna baru bagi gerakan-gerakan kepemudaan, terutama untuk khususnya warga perantau Minang di Kota Dumai, yang barangkali dapat mewujudkan apa yang disebut dengan kemanfaatan dan kewajiban buat semua, bukan hanya saja, bukan buat kita perantau Minang saja, tapi buat semua. Pertama itu. Yang kedua,
sedikit saya mencoba merepresentasikan apa yang disebut dengan organisasi sosial kemasyarakatan Ikatan Keluarga Minangkabau. Ikatan Keluarga Minangkabau adalah sebuah organisasi yang punya legal standing yang kuat, artinya berbadan hukum, yang berdiri sejak tahun 2016 di Jakarta, yang didirikan oleh tokoh-tokoh warga perantau Minang yang terkenal dan berpengaruh di Republik ini. Ada Fasri Jalal, ada Fadlizon, ada pokoknya macam-macam, banyak. Dan IKM itu berada secara eksistensi di seluruh wilayah Republik ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, sebagai sebuah organisasi yang punya legal standing badan hukum yang jelas. Maka IKM terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, IKM Kota Dumai berdiri barusan sejak 2022 dikukuhkan, 2023 dikukuhkan, yaitu di bulan Februari kemarin. Adalah sebuah organisasi baru yang merepresentasikan warga Kota Dumai yang berasal dari Minang, artinya perantau Minang. Dan IKM ini berdiri di sini ada dari kontemplasi, perenungan untuk tujuan membangun, mewujudkan silaturahmi yang lebih luas sesama perantau. Baik itu hubungan silaturahmi yang akan nantinya tentu mempengaruhi apakah hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan sosial ekonomi, hubungan sosial keagamaan, hubungan sosial kebudayaan, dan hubungan sosial politik. Karena itulah dimensi daripada organisasi kemasyarakatan. Kemudian IKM punya sayap, punya sirkulasi organisasi baru yang disebut dengan Bundo Kanduang, Ikatan Keluarga Minangkabau, yang dalam hal ini diketuai oleh Ibu Dr. Ajah Asmawati. Waduh, baru ingat saya ketika menyebut Bundo Kandung nggak kesebut tadi Ibu Bundo Kandung Provinsi, Ibu Serli, Ibu DPW gitu kan, karena nggak semua teringat Bu. Jadi yang kedua sayapnya adalah kepemudaan yang disebut dengan Gerakan Pemuda Minangkabau. Jadi begitulah cerita soal IKM, Bundo Kanduang, dan GPN. Sehingga itu adalah sebuah organisasi yang punya legal standing, yang punya keabsahan berbadan hukum yang jelas sebagai sebuah organisasi sosial paguyuban. Dan organisasi yang merepresentasikan orang Minang ini tidak berpilihan, tidak beririsan dengan organisasi paguyuban yang merepresentasikan orang Minang yang lain. Misalnya IKMR, ya kan? Misalnya IKIK yang lain, nggak ada kaitan. Artinya kita harapkan saling mendukung, saling menopang, saling bersinergi. Makanya kita harapkan jangan ada lagi narasi-narasi, ya kan, yang seolah-olah organisasi sosial dibawa sedikit politik. Saya merasa, kenapa begitu? Saya nggak ada merepresentasikan seperti itu, mewujudkan seperti itu sebagai ketua IKM. Murni
Ini adalah organisasi sosial. Memang kata Aristoteles, zon politikon. Zon politikon itu eksistensi manusia adalah makhluk sosial, artinya zon politikon. Ya, politik itu sosial loh. Zon politikon. Inilah representasi daripada IKM ini, sebuah kontemplasi untuk membangun organisasi sosial yang sehat, yang bermartabat, yang punya tujuan kemaslahatan bagi warga perantau. Itulah gunanya, tujuannya untuk membangun sinergitas, silaturahmi, penguatan sosial, kebudayaan, keagamaan dan lain-lain, termasuk penguatan politik. Karena itu nggak bisa dinafikan. Bukan mulu bicara-bicara soal politik terus. Jadi harus dikombin semuanya sebagai wujud manusia itu berstimulasi menjadi sebuah organisasi. Jadilah secara konstitusional dihargai, disahkan untuk apa yang disebut dengan tujuan-tujuan silaturahmi, penguatan, kemaslahatan, kepentingan bersama. Itu saya rasa cukup untuk yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting. Saya berbahagia sekali Pak Datuk Lam hadir dalam kesempatan ini. Ya, saya harapkan sebagai Ketua DPD kepada pemuda, kepada Bapak Ibu, ya, untuk apa yang disebut dengan menghargai kearifan lokal. Di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini penting. Jadi ketika itu udah dipakai, kita akan bisa bersinergi dengan siapapun, stakeholder yang manapun. Apakah pemerintah kota, apakah organisasi sosial, kalau nggak salah ada 19 lembaga kesukuan ya Pak Dato ya, ya kan? Ya. Jadi nafikan yang sifatnya egosentris, karena Dumai secara politis itu warganya adalah sangat heterogen. Cuman udah menjadi konsensus bersama bahwa lembaga adat Melayu itu adalah sebagai payung negeri. Hati-hati di sini. Kita harus respect, harus menghormati itu. Jangan terjebak dengan tujuan yang melupakan nilai atau prinsip di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ampun ndak mengerti bana soal pepatah, tapi prinsipnya berpandai-pandailah, bersinergilah, bangunlah nilai-nilai ukhuwah kemaslahatan dengan siapapun yang menjadi elemen, yang menjadi stakeholder orang warga kota Dumai. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini penting ya, karena sekarang kan tahun politik. Iya Pak Dato ya, kita harapkan juga kepada kita semua harus bisa menjaga ritme, menjaga irama, sehingga tidak muncul gesekan-gesekan. Kalau Ketua GPM Pak Dato, Ketua IKM mendukung yang bana, mendukung yang bana dan mendoakan yang elok. Jadi kita jaga stabilitas, kita jaga kondusivitas, kita dukung tupoksi atau kerangka kerja kepolisian, kan itu keamanan dan ketertiban ya Pak Polres ya. Kemudian stabilitas,
stabilitas kemasyarakatan. Itu tupoksinya kalau nggak salah TNI ya, tentara dan DIM. Kemudian membangun hubungan yang baik dengan stakeholder yang lain, pemuda-pemuda, OKP kah, organisasi kepemudaan sosial kah, organisasi Pancasila kah, dan segala macam. Itu. Kemudian apa yang saya ingat lagi? Yang terakhir, IKM, GPM, Bundok Handua. Siapa Dato? Bisingarji untuk merumuskan hal-hal yang baik untuk pemerintah Pak Yunus, pemerintah kota, lembaga adat, dan stakeholder yang lain. Bisa bersinergi dengan Polres, bisa bersinergi dengan Dandim, bisa membantu mensupport hal-hal yang baik oleh legislator kita siap. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan selaku Ketua DPD IKM Kota Dumai. Billahi taufik wal hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.